Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri du'ain wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang tergabung dalam Hadirkon gitu. Alhamdulillah, mari tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan yang nikmat. Ibu-ibu, alhamdulillah sampai sore hari ini, hari Kamis tanggal 30 Zulhijjah ya, menurut kalender yang diterbitkan oleh Kemenak sekarang tanggal 30 Zulhijjah, alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 26 Juni. Alhamdulillah kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, insyaallah. Luar biasa nikmat Allah kita terima. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu ingin menghitung nikmat itu kata Allah, silahkan pakai alat secanggih apapun, hitung silahkan, tapi kamu tidak akan menghitung nikmatku yang begitu banyak. Jika lautan dipakai sebagai tinta, semua pohon yang ada di bumi ini dipakai untuk pena, tak akan mampu menulis begitu banyak nikmat. Ya, berarti kita tulis sudah habis, tapi masih nikmat-nikmat itu kita belum tercover, tertulis oleh kita, begitu nikmat. Kita bersyukur alhamdulillah. Lebih-lebih sore hari ini di penghujung tahun, di penghujung bulan mulia. Ada 4 bulan mulia sebagaimana disebut dalam surat At-Taubah 36, berturut-turut 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Alhamdulillah karena keimanan ini, ibu-ibu, alhamdulillah walaupun sepertinya terbatas, tapi alhamdulillah kita bersyukur dapat meluangkan waktu kita datang kemari karena memang didorong oleh keimanan itu tadi, iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu ibu-ibu, kita menghadiri majelis ilmu luar biasa, keutamaannya, manfaatnya banyak sekali. Sedikit diantara itu mudah-mudahan nanti bisa ditularkan, disebarkan kepada jemaah yang lain untuk kedepannya ya, supaya mereka tergerak untuk mendatangi. Jadi jika kita niat dari rumah sholat ya, apakah kajiannya atau halakahnya diadakan di subuh, zuhur, asar, karena kebetulan asar ya, bisa maghrib, bisa isya. Kemudian kita sholat di masjid itu dan kita tahu di situ ada halakah, ada kajian. Kemudian kita bergabung. Apa kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, dan beliau tidak berucap kecuali in huwa illa wahyu yuha. Jadi beliau berucap adalah berdasarkan wahyu, dan itu kan mau nafsu beliau. Nah, kata beliau, maka orang yang duduk di halaqah di kajian itu sama dengan dia sholat sepanjang itu sampai dia kembali ke rumahnya, seolah ya. Jadi ibu ini dicatat oleh malaikat, ibu sholat sampai kembali ke rumah. Kemudian orang yang duduk di masjid dalam rumah Allah untuk mengikuti satu kajian itu dimudahkan Allah menuju surga. Kalau yang tidak suka seperti ini, banyak hambatan, rintangan. Bagi ibu-ibu yang suka duduk di sini mudah ya, lempeng, nggak pakai perat-perit lah. Insya Allah luar biasa orang yang duduk di sini. Belum lagi yang lain-lainnya, ini sedikit dari yang banyak. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan diberikan kepada kita berdua. Salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan Nabi kita Muhammad SAW mengenali kita, Bu ya, sebagai umatnya, dan beliau berkenan memberikan syafaatnya pada kita di dalam Indonesia. Yang penting kata beliau, ikuti apa yang aku ucapkan, aku lakukan, yang sunnah-sunnah Nabi kita terapkan dalam kehidupan sehari. Bukan hanya di mulut kita ucap, tapi kita amalkan. Dia bersabda,
mangkana sunnati faqad habani, mangkana habani baru ma'ibadun. Kalau dia mengikuti sunnahku, maka dia sama dengan mencintaiku. Kalau dia sudah mencintaiku, karena ma'ibul jannah, dia bersamaku di surga. Insyaallah. Sudah di surga bersama Nabi lagi, masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu yang disayangi Allah, dirahmati Allah, insya Allah kalau di surga. Amin. Di penghujung tahun ya, di bulan Muharram, masuk bulan Muharram, luar biasa. Kalender kita ini ditutup dengan mulia, diawali dengan mulia. Ditutup dengan bulan Zulhijjah, diawali dengan bulan Muharram. Jadi semuanya mulia. Ya, ada 4 bulan tadi sudah saya sebutkan. Ditutup dengan bulan mulia Zulhijjah, diawali besok dengan bulan Muharram, bulan mulia. Nah, ibu-ibu, di bulan Muharram yang akan mendatangi kita ini, atau di penghujung tahun, identik ya orang itu bermuhasabah. Walaupun muhasabah itu tidak harus menunggu pergantian tahun. Yang bagus seperti kata Umar bin Khattab, hasibu keblaan tuh hasibu, ya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi tidak harus tunggu berakhirnya tahun, ya. Jadi kita setiap melakukan sesuatu kita hisab. Tapi memang momentum pergantian tahun ini bagus sekali. Secara keseluruhannya kita menjadikan untuk mengevaluasi, mengintrospeksi, muhasabah dalam bahasa agamanya, apa yang sudah kita lakukan selama setahun itu, kemudian yang baik kita tingkatkan, yang buruk kita menjadikan dia menjadi baik. Perusahaan saja ibu kan melakukan evaluasi setiap tahun, ya, membuatkan satu laporan yang disebut dengan laporan laba rugi, untung rugi. Padahal sifatnya hanya di dunia. Nah, kita muhasabah kita, evaluasi kita ini bukan hanya di dunia, tapi berkelanjutan di hari akhir. Ya, karena kita akan mati, Bu, ya. Kalau tidak mati, tidak usah kita muhasabah, tidak usah kita evaluasi, tidak usah kita introspeksi. Ya, tapi karena kita mau mati, Bu, maka kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana sepak terjang kita selama ini, baik, buruk, apa yang baik. Nah, itu kita evaluasi di penghujung tahun ini. Jadi suatu keniscayaan, ibu-ibu sayang, muhasabah diri, ya, diri kita ini. Dan Allah memang Allah sendiri memerintahkan untuk itu. Ya, mungkin ibu hafal suratnya, surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha anzur ma qaddamat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita disuruh wal anzur nafsum ma qaddamat. Sebaiknya masing-masing orang itu memperhatikan dirinya apa yang sudah dilakukan terhadap dirinya untuk hari besok. Besok maksudnya besok itu oleh ahli tafsir mufassirin mengatakan bahwa besok itu adalah hari kiamat. Jadi masing-masing kita disuruh oleh Allah, perintah Allah itu, ya, jadi bukan Nabi, kita disuruh untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita, muhasabah apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. God, ya, di God, esok, ya, hari kiamat. Nah, ini harus kita evaluasi, mumpung masih ada umur, ya, belum terlambat bagi kita untuk mari kita mengevaluasi. Karena tadi saya katakan kita akan mati, ya. Kemana kita pergi mati kita, ya. Ya, ada disebut dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innakum laqitum tsumma turaduna 'alimul ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemana saja kamu pergi, kematian itu mengikuti kamu, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kamu sembunyi masuk ke dalam satu benteng yang kokoh dan tinggi, secara logika, secara akal bukan mustahil, mustahil.
Saking tidak mungkinnya ditembus oleh kematian katanya. Karena begitu dipersiapkan benteng itu kokoh, kekeh, tinggi, tapi tidak berlaku, kematian selalu mendatanginya. Inna mauta tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna alimul ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum. Mana saja akan pergi kematian itu mengikuti sana. Nah, ketika saat kita mati tidak akan diundur, tidak akan dimajukan, mati dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, yang gaib, yang nyata. Kemudian diperlihatkanlah ini apa yang sudah kamu lakukan selama kamu hidup ini. Insyaallah itu beruntung yang catatan amalnya banyak baik, dan sungguh merugi celaka orang yang catatannya penuh dengan keburukan, karena sudah tidak ada kesempatan lagi perbaikan, nggak ada lagi perbaikan sekarang. Jadi besok sudah tidak perbaikan, tinggal dua kehidupan, neraka, surga. Tidak ada ketiga apalagi kehidupan. Nah, kalau kita sudah mati masuk alam kubur, awal dari kehidupan. Jadi dunia ini tempat kita mati, bukan tempat hidup. Akhirat tempat hidup mati. Nah, karena itu luar biasa ya di penghujung tahun ini kita berusaha. Karena kita mau mati itu, kita berusaha. Wal tanzur makam dan majlikan, supaya setiap diri, setiap manusia, setiap orang memperhatikan apa yang sudah lakukan perbuat. Luar biasa pesan Allah ini. Kalau kita membaca, menyimak dengan hati, dengan roh, bergetar kita. Sementara hidup itu kan singkat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata baginda Nabi sallallahu di sebuah hadis sahih. Manusia lupa kalau kehidupan ini, hayat ini ghurur. Dia menipu kamu palsu, dia menipu, dia kawin. Terus yang menipu ini kita kejar, setelah kita dapat kita tinggal. Wamal hayatu illa la'ibun walahun. Di surat lain Allah berfirman, Al-Ankabut 64, tadi surat Al-Hadid ke-20, bahwa kehidupan itu hanya senda guru, main-main, ucap-ucap. Kok ini yang kita kejar, benar ini yang kita balik kepala jadi kaki-kaki jadi. Umurku kata Nabi antara 60 sampai 70, juga lebih. Kalaupun lebih hanya sedikit, illa qalil, kecuali sedikit. Bahkan sebelum 60 banyak yang meninggal tidak kena usia, tidak kena sakit, karena orang sehat banyak meninggal. Orang sakit nggak meninggal kalau belum waktu. Nah, jadi Bu, kita muhasabah, kita banyak muhasabah mungkin karena kita mau mati. Jadi jangan menjadi orang yang menyesal. Ibu sering baca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat. Itu kan dikatakan banyak orang yang melakukan suatu kira-kira dikiranya sudah amal soleh tapi ternyata sia-sia. Nah, ini karena apa? Karena kata ulama, karena dia kurang muhasabah. Kalau dia muhasabah, dia akan cerdas. Dia akan tahu ternyata waktunya dalam hari ini lebih banyak gang Al-Quran, gang HP daripada gang Al-Quran. Lebih banyak berkata yang sia-sia daripada yang bermanfaat. Saya yang mengerti ini, Bu. Sekarang dia belum bisa ya untuk berbela diri atau melarang kita. Besok dia akan bicara semua, bukan aja mulut, semua kulit kita bahkan berbicara semua. Nah, ibu saya, jadi mari di penghujung waktu ini kita muhasabah. Kita semua kita mulai cerdas jadi orang, karena hasil dari muhasabah itu akan melahirkan seorang manusia yang cerdas. Dari hasil muhasabahnya, dari introspeksi diri, dia mengevaluasi diri. Dia tahu dirinya siapa orang, sementara hidup ini begitu sih. Ibu-ibu yang disayangi Allah, mungkin ibu bertanya, muhasabah, mungkin introspeksi, melihat diri, kira-kira apa ya amalan-amalan yang baik kita muhasabah. Ada beberapa, mudah-mudahan saya sampaikan ini mewakili dari yang banyak yang perlu kita muhasabahkan. Yang pokok, karena memang awalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah as-salat. Wa in saluhat saluhalahu fi asarihi wa in fasadat fasadat sa'iru amal. Jadi yang pertama dihisab besok itu bukan berapa kali haji, bukan umroh, bagaimana
kehidupan kamu, anak kamu kau bisa hantar, bisa jadi apa, enggak. Ya, kekayaan kamu enggak, ya, sedekah kamu enggak, infak kamu enggak semua. Yang ditanya adalah sholat. Ini kita perlu muhasabah yang pertama, karena ini yang pertama dihisab. Yang pertama bukan yang lain-lainnya. Ketika sholat ini baik, benar, maka amalan lainnya itu benar. Sedekahnya benar, zakatnya benar, infaknya benar, wakafnya benar, puasanya benar, umrahnya benar, mengikuti. Tapi kalau fasadat, rusak, maka semuanya menjadi rusak. Jadi kita benahi sholat. Di tempat kami di Taman Baru, kami khusus buka halaqah kajian tiap Jumat subuh. Jadi jamaah, saya anjurkan ibu jamaah. Kemudian kita kajian, kita tutup dengan sholat. Itu alhamdulillah sudah 3 tahun. Hanya kita bahas sholat dan sholat. Alhamdulillah insya ibu Taman Baru sudah matang tentang sholat. Luar biasa. Tapi tidak menutup untuk materi kita yang pokok masalah. Ya mudah-mudahan ibu juga bisa masalah sholat. Jadi benar sholat harus pertama kita. Kalau ditanya apa, aduh tidak usah ditanya-tanya, karena tanpa kita sembah Allah melalui sholat ini, Allah tetap kuasa. Tapi kita yang perlu sholat dari spiritual, emosional, intelektual, semua memberikan kita keberuntungan dengan sholat. Orang yang sholat, banyak hadis, banyak ayat yang mengatakan mendapatkan ketenangan hidupnya, jaminan surga, ya tepatnya surga. Surat Al-Mu'minun ayat 1-11 menceritakan bagaimana orang sholat surganya tidak main-main, surga Firdaus ya, VIP, bukan VIP lagi, di atasnya VIP. Firdaus bersama Nabi, syuhada, orang-orang yang sholat, tempatnya orang yang sholat, yang bagus sholat. Nah, jadi mari ibu, secara emosi ya, orang yang sholat itu tenang ibu ya, karena apa, tidak punya penyakit di dalam, secara intelektual cerdas ya, orang yang sholat ini. Belum lagi disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat dekat sama Allah. Yang min haitsu la yahtasib wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang taat kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya, sholat, sujud, maka dia akan diberikan jalan keluar. Jika dia punya permasalahan, Allah berikan jalan keluar. Jika dia menghadapi satu kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Semuanya yang Allah bantu, Allah mudah. Nah, jadi kita muhasabah sholat kita bagaimana, terutama yang wajib ya. Nah, kalau sudah wajibnya kira-kira menurut kita bagus, kita tambah dengan sholat sunnah. Karena sholat sunnah yang kita kerjakan itu akan menutupi, bukan mengganti sholat. Banyak paham orang sholat sunnah ini mengganti. Jadi kalau kita pernah dulu zaman jahiliyah, zaman dulu kan kalau ada pengantin itu sekarang enak, pengantin gratis. Kalau kita diminta untuk terima tamu kah, atau jadi pagar-pagar apa namanya, itu kan pakai konde ya zaman dulu itu. Saya pernah ngalami itu zaman jahiliyah itu. Pakai konde harus disalam biaya berapa, ya Allah. Nah kalau yang nggak paham, dia mondenya itu kadang pergi ke salat acaranya jam 6 hilang maghribnya. Nah dia bilang gampang, nanti tutup dengan sholat sunnah. Salah besar. Ya tidak bisa sholat sunnah menutupi yang wajib. Bisa menutupi kekurangannya. Ketika kita sholat, ya Allahu Akbar, mana-mana pikiran kita, astagfirullahaladzim, lupa sakit di pintu, Allahu Akbar, kayaknya kompor belum saya matikan. Allahu Akbar, aduh tadi saya tunggu rujak, kalau sekarang ting 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 bunyi rujak. Pas kita sholat itu, bahkan kadang-kadang kita nyusun program di dalam sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Nah ini Bu ya, jadi bukan sholatnya, karena sholatnya benar sudah jaminannya surat Al-Mu'minun 1-11. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Subhanallah. Jadi yang beruntung itu, yang berbahagia itu, yang mendapatkan orang yang sholatnya bersih, sholatnya benar. Nah, jadi kita muhasabah bagaimana sholat kita ya. Kalau kita perbaiki, kita baca, kita tanya ya, tidak ada kata terlambat. Bisa sudah dua, tidak ada ya, jadi kita bertanya, merasa setelah kita tahu hari ini, sore ini, kalau sholat kita yang pertama dihisab,
dan menentukan ya amal-amal yang lainnya, maka tidak ada kata menunda apalagi ya. Jadi harus segera kita perbaiki sholat kita. Ya, insya Allah dengan demikian maka kita akan lihat bagaimana perubahan. Kata para ulama mengatakan jika ingin hidup berubah dari tidak baik menjadi baik dan baik menjadi baik, perbaikilah sholat kamu. Subhanallah. Nanti dengan begini kita akan melihat banyak kebaikan, banyak perubahan. Setelah kita baru bernawa itu saja, ya kita akan perbaiki sholat kita, maka terjadilah perubahan dalam kehidupan kita sehari. Kemudian kita muhasabah. Setelah itu bagaimana dengan petunjuk pedoman? Apakah yang diberikan Allah kepada kita Muhammad, sudahkah kita membaca dan mengamalkannya? Apakah sebatas kita hanya membacanya saja, belum mengamalkannya? Subhanallah. Waman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Apa kata Allah? At-Toha 1, 2, 3. Kalau kamu berpegang kepada Al-Quran, petunjuk ini, kamu tidak akan yadillu, tidak akan sehat dan tidak akan tersesat, tidak akan celaka, tidak akan rugi. Yashqa. Nah, jadi banyak orang yang baca Al-Quran tapi kok masih seperti itu, atau banyak tadi tambahan sedikit orang yang sholat kok masih seperti itu, maksudnya bagaimana? Padahal katanya sedikit saya kembali tarik sholat sebelum ke Al-Quran, padahal ibu sering baca wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah fahsya dan munkar, keji. Masya Allah. Tapi kenyataan ibu itu sholat tapi masih melakukan ya kata-katanya, Masya Allah, buat orang menangis. Padahal ya Allah, kalau belum dimaafkan dia akan bangkrut besok di hari yaumil hisab. Jadi bu, hati-hati menurut ya. Kalau bisa kita pikir sebelum keluar, karena kalau sudah keluar nggak bisa kita masukkan lagi. Nah ini banyak orang yang rugi, bangkrut, muflis bahasa agamanya. Sampai Nabi bersabda, aku jamin dia masuk surga kepada seorang yang bisa menjaga antara kumis dan jenggot dan antara dua paha. Masya Allah, ternyata luar biasa. Sepertinya mudah, kok mudah ya masuk surga, dan Nabi yang masukkan kita bersama Nabi. Sulit praktiknya, sulit, terutama muridnya. Ya Allah, benar ya, saya sendiri sulit mau ya. Tapi kadang-kadang untuk kita punya penangkalnya istighfar. Begitu kita dapat istighfar, mohon ampun pada Allah, ya Allah, kalau tenaga kita dapat istighfar, terpreset dengan kata-kata kita. Nah jadi seperti itu ya, karena sholatnya belum baik, kita perbaikinya. Al-Quran sudah dia baca, tapi kenyataan ada Al-Quran seperti gitu ya, sama dengan sholat tadi. Nah itu karena dia masih sebatas membaca. Memang kita baca saja dapat pahala, Bu, ya. Mengerti atau tidak mengerti, paham atau tidak paham membaca, karena itu suatu perniagaan yang tidak merugi, untung. Bayangkan kata Nabi, baginda Nabi bersabda, 1 huruf 10 kebaikan, ya, 10 derajat, 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim 3 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim. Jadi Bu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Nah, itu dapat 30. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin 20, Nun dapat 10 ya. Itu keterlaluan Bu ya, masa begitu kita, Masya Allah ya. Nah jadi yang pentingnya pengamalannya. Kalau kita mengamalkannya itu, nah ini akan mengubah kita. Bagaimana firman Allah tadi, surat At-Taubah 123, kalau kamu berpegang kepada petunjukku ini, nah, maka kamu tidak akan jadi, tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan menjadi orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang sengsara. Jadi mulia, bahagia kita dengan Al-Quran. Banyak testimoni, banyak kisah
yang tidak pernah pegang Al-Quran menjadi berubah kehidupannya. Yang tadi insya Allah ya kafir, pegang Al-Quran menjadi berubah. Luar biasa ya, kita bersyukur ada petunjuk yang daripada kita, dan apa yang kita cari Bu ada semua. Subhanallah, subhanallah, benar itu terselesaikan dengan Al-Quran. Contoh sedikit, maaf saya bukan bawa ibu kan ke sentimental. Suami saya kan meninggal di Mekah Ibu. Meninggal di Mekah, saya umroh Ramadan langsung lebaran, dari Ramadan sampai lebaran 2017 Bu. Saya 2017 Ramadan sampai lebaran di sana. Besok saya mau pulang tanggal 2 Syawal. Malamnya suami saya meninggal jam 9. Ya, namanya ajab ya, nggak sakit cuma batuk. Meninggal. Bayangkan Bu di Mekah, di sini saja yang ada keluarga besar, ada tetangga semua, itu sedih Bu ya. Di sana saya memang berangkat, saya tidak berdua, saya berangkat bertujuh. Saya, adik saya, dosen di UIN, kemudian ipar saya, ponakan saya 3 bertujuh kami berangkat. Tapi kan bertujuh Bu. Bentar di sini yang semuanya dikepung istilahnya, bersedih tetap ya. Ternyata saya bilang kalau saya pergi ngelayat ya Kak Zia, sabar ya Bu, kita suaminya meninggal. Udah saya ucapkan, ternyata begitu mengalami, saya alami, ya Allah berat ternyata ya Allah. Tapi untungnya Bu, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kalau bepergian Bu ya, pokoknya kemana saja ada Quran khusus saya untuk pergi kecil Bu. Saya bawa. Ketika suami saya dinyatakan meninggal oleh dokter, saya buka Al-Quran Bu, yang terbuka adalah surat Maryam. Ya Allah, sepertinya saya ditegur oleh Allah. Maryam, bayangkan hamil tanpa suami, dikucilkan, difitnah. Masya Allah ya, menderita sekali Bu Maryam dengan kehamilannya. Terus suami saya meninggal. Saya sadar tuh saatnya Bu, gimana ya, saya tegar. Hanya diambil suami saya. Jadi belum seberapa dengan Ibu Maryam. Saya buka Al-Quran, saya mengaji untuk tenangkan diri saya. Begitu saya buka, tidak saya pilih, saya buka saja, terbaca surat Maryam. Jadi luar biasa Al-Quran. Yang membacanya Bu, pahala luar biasa. Seperti tadi satu huruf 10. Ada hadis sahih mengatakan siapa yang baca di suatu malam 100 ayat ya, untuk memotivasi kita membaca Al-Quran, dicatat oleh malaikat. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat orang yang membaca 100 ayat dalam satu malam itu seperti dia sholat suntuk satu malam penuh. Ini banyak yang tidak tahu, sehingga dia membaca Al-Quran tidak sampai 100 ayat. Jadi melantik malam itu baca 100 ayat. Dan ini Bu, kita lagi muhasabah. Ini amal-amal kita yang akan membawa kita Bu. Yang lainnya meninggalkan kita Bu. Suami katanya sayang kita, pergi. Kendaraan yang kita pergi, apapun pergi semua. Yang tinggal di alam barzah, alam penantian, yang ukurannya siapapun itu 1 kali 2, dan tidak di situ, dipojokkan lagi ke liang lahat, dijepit lagi, dipojok lagi Bu. Itu tempat kita Bu. Sampai kapan? Nabi Muhammad sudah 1400 tahun meninggal Bu, masih beliau. Kalau kita tidak punya amal bagaimana Bu? Berarti sekali kita ya, orang Lombok bilang doanya nah ini kita lagi muhasabah ya, tentang amal-amalan yang akan menyertai kita. Dan yang luar biasa Al-Quran ini Bu, kalau yang lain syafaat-syafaat Bu ya, syafaat-syafaat itu banyak yang akan memberikan syafaat kita Bu, termasuk teman soleh-solehah ini besok bisa memberikan syafaat. Al-Quran lebihnya dengan yang syafaat-syafaat itu apa Bu? Kalau yang lain sedekah juga bisa berikan syafaat. Kalau Al-Quran Ibu sebelum masuk neraka syafaatnya. Kalau yang lain setelah masuk neraka. Jadi dia memberikan syafaat setelah masuk ke neraka, baru syafaat datang. Tapi Al-Quran sebelum masuk neraka kita sudah diberikan syafaat. Jadi muhasabah, ya Allah begitu dahsyatnya Engkau wahai Al-Quran. Sementara saya hanya bacanya sedikit. Tadi saya katakan 2 hari yang lalu saya ngisi di masjid Pak Dutan Giri ya, Dutan Giri ya, tempat Bapak Profesor Zaidi. Itu ada yang tanya,
kalau boleh tanya Ustazah, gimana caranya biar saya tidak berlama-lama pegang HP, supaya saya berlama-lama Al-Quran. Saya bilang pasti ibu ketika pegang HP, ambil aja HP-nya, tidak tak aus ya. Nah, coba tak aus. Nah, jadi kalau pegang HP itu jangan lupa berlindung pada Allah dari setan. Ya, karena kalau sudah pegang HP, benar bu, setan bersama kita. Nanti dulu nyambung, cari sambungannya. Kemana ya? Apalagi katanya ibu ada yang suka drama Korea. Wah seru ini kemana? Cari sampai tujuh kan orang nonton. Tapi coba ketika pegang HP, jangan lupa bu berlindung. Ini yang kita lupa. Coba ibu nanti saya bilang langsung Bismillah, ya Allah lindungilah. Jadi insya Allah nanti kita lindung Allah, nanti akan bergerak sendiri tangan ibu. Kalau tidak berapa, ini termasuk zina mata, ini zina telinga. Di scroll semua. Nah ketika yang bermanfaat kita stop, sehingga dan Allah akan mengatur. Cukup sudah segini, sudah cukup. Kita bisa ke tempatnya. Dan walaupun kita tidak pegang Al-Quran, tapi yang kita baca adalah kandungan Al-Quran. Jadi sama ya. Jadi HP itu banyak juga yang baiknya bu, tapi kayaknya lebih banyak tidak baiknya ya. Nah jadi kalau pegang HP jangan lupa ta'awuz, berlindung kepada Allah insyaallah. Itu bu, masya Allah ya, tentang Al-Quran kita muhasabah ya. Ini petunjuk Allah sudah linas ya. Banyak sekali diturunkan di bulan yang luar biasa kemuliaan Al-Quran. Bagaimana posisi kamu di mata Allah, di mata manusia, termasuk bagaimana kamu memuliakan Al-Quran. Nah jadi banyak cerita bu ya tentang Al-Quran ya. Saya terkesima apakah namanya putranya Adi Hidayat sekecil itu 3 tahun ya. Karena memang waktu ibunya anaknya hamil sudah dibacakan Al-Quran terus. Ya Allah luar biasa kecil itu dari bacaannya di semua negara. Jadi nggak usah ya kalau bapaknya itu ya Allah anak sekecil itu karena ibunya sudah membiasakan baca Al-Quran. Cerdas orang yang baca Al-Quran. Makanya ulama bilang bacalah di 2 waktu Al-Quran ya, pergantian antara pagi atau siang ke malam atau malam ke siang. Nah, jadi subuh itu bagus bu. Kalau ibu cerdas tidak penyakit upu itu Alzheimer ya, Alzheimer ya, lupa, penyakit lupa itu ibu boleh zohor boleh asar, tapi jangan lupa yang di 2 waktu yang maghrib sama subuh pergantian waktu. Tidak akan dikenain itu menurut penelitian, insya Allah, dan tidak okul ya, tidak kita lupa, dan insya Allah kita akan cerdas jadi orang. Luar biasa bu ya, Al-Quran itu menenangkan kita ya, rahmat bagi pembacanya dan sifat. Wanunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya surat Al-Isra Allah berfirman seperti itu. Lebih-lebih kalau ibu baca di dalam sholat. Saya pernah mengisi di komplek Undram, ada seorang ibu bertanya, Ustazah boleh nggak kalau saya sholat itu Al-Fatihah saja? Boleh bu, tapi ibu rugi. Saya bilang sah ya, karena sholat itu tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah saja bisa tercukupi sah sholatnya. Tapi ibu rugi. Saya bilang, saya bacakan hadis Nabi bersabda, katanya begini kepada para sahabat, tapi untuk kita semua juga, maukah kamu jika kamu pulang ke rumah, di rumahmu kamu mendapatkan 3 ekor unta yang gemuk, yang penting, yang hamil, dan yang besar? Katanya sahabat, ya jelas lah Rasul mau, siapa yang nggak mau di rumah ada unta besar. Nah, bacalah 3 ayat, dan 3 ayat bukan 3 surat, bacalah 3 ayat dalam surat. Hanya 3 ayat kita, apalagi ibu bacanya Al-Mulk, dibaca di bawah ibu 30 ayat, ya Allah luar biasa. 3 ayat saja seperti itu yang kita perlu. Luar biasa bu ya. Saya punya batasan waktu. Ada tanya jawab? Oh ya, masih berapa menit? Mungkin 10 menit lagi. Ya, mudah-mudahan terwakili ya, kita mau sabar ini yang pokok yang membuat kita menjadi berubah ya. Bukan saja kita bahagia di dunia, tapi kita bahagia di akhirat.
Nah, jadi seperti itu Bu ya, Al-Quran menemani kita dari kita mati. Apa kata Al-Quran? Ayo cepat selesaikan urusanmu, katanya kepada malaikat. Nah, jadi dia sudah siap untuk menemani kita. Nah, jadi yang tadi kita baca 10 ayat ya, mulai nanti malam kita tambah satu lembar, ya satu lembar mungkin jadi 3 lembar, ya, insya Allah luar biasa. Nah, syukur kemudian kita mulai membaca artinya, syukur lagi kita mendalami tafsirnya ya, sehingga akan betul-betul terjadi perubahan pengaruh yang signifikan pada kehidupan kita. Kemudian, nah ini penting lagi sholat puasa. Jadi kita muhasabah ya, karena di bulan bulan Muharram ini ada 1 hari ya. Tapi tidak 1 hari, pertama 1 hari, kemudian Nabi bersabda 1 hari lagi tambah. Jadi siapa yang berpuasa pada tanggal 9 dan 10, pertama Nabi bilang, ketika Nabi ke Madinah, itu banyak yang beragama Yahudi, itu berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, kenapa mereka berpuasa? Mereka menjawab, karena kami menghormati, memuliakan Nabi kami, Nabi Musa yang sudah dibebaskan dari kejaran Fir'aun, dari penindasan Fir'aun. Katanya Nabi kita, kami lebih berhak dari kami ya, tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, jika beliau memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10. Cuma Nabi kemudian bersabda, andaikan umurku panjang, maka akan berpuasa tanggal 9. Dan ini oleh ulama sudah dianggap sebagai suatu hadis dan dianjurkan untuk kita umatnya berpuasa tanggal 9. Supaya biar tidak menyamai Yahudi. Jadi Nabi itu nggak suka ya. Sampai-sampai kalau Yahudi itu jenggotnya putih atau hitam, Nabi disuruh kemerah-merahan kalau berubah mau ngecat. Boleh ya, boleh. Tapi kemerah-merahan. Jadi pokoknya apa yang menyerupai Yahudi disuruh kita tinggalkan, kita jauhkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi ibu-ibu kita muhasabah tentang puasa, karena seluruh puasa ini Masya Allah juga ya, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita ya. Penelitian banyak sekali membuatkan hasilnya bagaimana orang yang suka berpuasa itu dia akan imun, dia akan kebal. Itu pernah di sana ya, di luar, bukan di Indonesia, di luar aja juga penelitian itu, karena mereka apa yang diperintahkan itu pasti dilogikan, diakal-akalkan. Bahkan ada yang tidak perlu dilogikan, samina wa ata'na, kita ikuti, kita terima. Kenapa orang Islam itu setiap tahunnya berpuasa? Dan puasanya 1 bulan lagi. Nah, kemudian diadakan penelitian, ternyata puasa, orang puasa ini ceritanya orang biasa-biasa ya.